Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, soleh dan soleha, dan ayah bunda yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu tetap semangat, sehat, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana lagi puasanya hari ini? Apakah masih kuat? Pasti dong ya untuk Ananda yang soleh dan soleha. Semoga puasa kalian selalu lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, di sini Ustazah ingin bercerita mengenai seorang anak laki-laki yang menggendong orang tuanya dari Yaman menuju Mekah. Mungkin Ananda yang soleh dan soleha, ayah bunda juga pernah membaca atau pernah kenal dengan cerita ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya seorang tabi'in atau pengikut ialah yang dipanggil dengan sebutan atau yang biasa kita panggil Uwais. Nama lengkap beliau adalah Uwais Al-Qarni. Beliau tinggal di Yaman dan beliau seorang anak yatim yang tinggal bersama orang tuanya yang sudah tua dan lumpuh. Uwais memiliki penyakit belang di tubuhnya. Dan Uwais bersama orang tuanya termasuk orang yang fakir miskin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, agar mencari yang bernama Uwais. Carilah dia, Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah Uwais Al-Qarni sehingga dia begitu diistimewakan oleh Rasulullah SAW? Dikutip dari buku Kehidupan Uwais Al-Qarni, Sang Penghuni Langit, Kekasih Tuhan Semesta Alam, karya Muhammad Pandestra, disebutkan bahwa Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan dari Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Uwais adalah sosok pemuda soleh yang sangat memuliakan ibunya dan sering merawat orang tuanya. Kemudian dia juga selalu memenuhi keperluan atau kebutuhan dari orang tuanya. Pada suatu ketika, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah yang pada saat itu berada di Madinah. Nah, ibunya pun mengizinkannya, asalkan dengan satu syarat atau pesan dari ibunya agar Uwais cepat pulang karena ibunya merasakan sakit-sakitan. Sesampainya di Madinah, Uwais langsung pergi ke rumah Rasulullah SAW. Akan tetapi pada saat itu Rasulullah tidak ada di rumah karena beliau sedang berada di medan perang. Nah, teringat pesan dari ibunya bahwa harus kembali ke Yaman dengan segera. Dengan terpaksa, Uwais pun pamit kepada istri Rasulullah, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anhu yang pada saat itu berada di rumah. Kemudian Uwais pun menitipkan salam kepada istri Rasulullah agar disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kisah lain dari Uwais Al-Qarni adalah selalu memenuhi keinginan ibunya. Ibunya yang sangat tua, sangat ingin sekali pergi haji. Akan tetapi, pada kondisi pada saat itu, mereka tidak mempunyai banyak uang, sehingga Uwais pun merasa berat untuk memenuhi keinginan ibunya tersebut. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah itu sangatlah jauh. Harus melewati padang tandus yang panas. Orang-orang yang ingin ke Mekah itu biasanya menggunakan unta agar membawa perbekalan yang banyak. Uwais pun berpikir, bagaimana caranya agar orang tuanya bisa pergi ke tanah suci. Kemudian dibelilah anak lembu dan Uwais pun membuat kandangnya di atas puncak bukit. Setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu tersebut dari bawah ke puncak bukit. Banyak orang-orang yang merasa aneh dengan
tingkah Uwais yang menggendong lembu tersebut. Setelah 8 bulan, anak lembu tersebut beratnya sudah mencapai 100 kg. Kemudian, pada saat musim haji, Uwais merasakan otot-ototnya sudah kuat untuk memikul beban yang berat. Di tanah suci, Uwais dengan tegap menggendong ibunya yang sedang wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Dan di depan Ka'bah, ibunya pun menangis. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibu saya." "Lantas bagaimana dengan dosamu, Nak?" tanya ibunya yang heran karena Uwais tidak meminta diampuni dosanya. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu pun akan masuk syurga. Dan cukuplah hanya ridho ibu yang akan membawaku ke syurga, jawab Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya untuk Uwais, yang mana penyakit belangnya seketika sembuh pada saat itu juga, dan hanya menyisakan setitik putih di tengkuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya untuk Uwais, yang mana penyakit belangnya seketika sembuh pada saat itu juga, dan hanya menyisakan setitik putih di tengkuknya. Tanda di tengkuk itu merupakan tanda yang diisyaratkan oleh Nabi kepada Umar dan Ali agar mengenali Uwais. Nah, akhirnya Umar dan Ali pun berhasil bertemu dengan Uwais. Dan mereka langsung meminta kepada Uwais agar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa tahun bertemu dengan Umar dan Ali, Uwais Al-Qarni pun wafat. Masyarakat Yaman pun heran. Banyak sekali orang-orang yang ingin memandikan, mensolatkan, dan menguburkan Uwais. Beberapa tahun setelah bertemu dengan Umar dan Ali, Uwais Al-Qarni pun wafat. Masyarakat Yaman pada saat itu sangat heran karena banyak sekali orang yang ingin berebut untuk memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah dari Uwais Al-Qarni. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berebut ingin memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais itu adalah malaikat, yaitu malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah Uwais yang wafat. Demikianlah kisah dari Uwais Al-Qarni, yaitu sosok pemuda soleh yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, ayah bunda di rumah, semoga dengan berakhirnya kisah pada hari ini, semoga Ananda yang soleh dan soleha, kemudian ayah dan bunda di rumah, bisa mengambil hikmah yang terdapat di dalam kisah pada hari ini, agar kita selalu berbakti kepada orang tua. Nah, demikian berakhirlah storytelling kita pada hari ini. Saya pribadi mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.